Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa, karena pada malam hari ini kita bisa menghadiri dalam pengaosan rutin pada setiap malam Senin. Kita semua ini wajib mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena keimanan kita kuat, keyakinan kita kuat, ketakwaan kita kuat pada malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini kita semua ini bisa berangkat dalam keadaan iman, takwa, tawakal untuk dirinya, umat manusianya masing-masing. Pada malam hari ini kita akan membahas, yaitu judulnya adalah kitab. Kitab ini entar yang jadi judulnya ini ada 3 kitab. Yang pertama kitab Pancerong Urip Sejati Urip, dan kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati. Judul yang mau diceramahkan atau tausiahnya judulnya adalah kitab. Kitab ini maknanya kab jareki, maknanya iman. Teja berta tuntunan umat manusianya. B mati Gusti Allah gawe badan manusia urip iku ano bagus, ano bener, ano besak. Yang pertama kita dibahas ini di dalam huruf kab jareki, maknanya iman. Iman kita ini adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini udah mengetahui tentang iman umat manusia.
Iman-iman itu adanya di hati kita masing-masing. Karena dat hati, dat pikiran itu adalah iman-iman umat manusia. Iman-iman itu maknanya meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Sang Pencipta. Sang Pencipta itu gaib atau tidak para jamaah? Lalu dat hati dan pikiran gaib atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini dat hati dan pikiran itu adalah gaib seperti Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta ini bisa ada karena hati dan pikiran umat manusia. Bila umat manusia di dalam hatinya, di dalam pikirannya bahwa Sang Pencipta itu ada di dalam dunia ini, pasti ada. Bila umat manusianya kata Sang Pencipta, dat hati, dat pikiran itu kalau diambil umat manusianya itu pasti udah tiada. Karena dat hati, dat pikiran itu yang mengendalikan itu adalah roh. Kalau rohnya diambil, entar dat hati, dat pikiran ini tidak berfungsi. Jadi secara tidak langsung itu dat hati, dat pikiran dan roh itu tidak bisa terpisahkan. Saya kasih contoh. Kalau umat manusianya, dat hati, dat pikirannya tidak berfungsi, berarti umat manusianya itu masih hidup atau udah mati para jamaah? Dipastikan udah mati. Karena dat hati, dat pikiran itu yang mengendalikan roh. Roh itu bisa hidup karena Sang Pencipta yang menggerakkannya. Hati dan pikiran bisa bergerak itu karena roh. Bila umat manusia tidak ada hati, pikiran dan roh, umat manusianya itu bisa berjalan tidak di dalam dunia ini para jamaah? Dipastikan tidak. Karena dat hati dan pikiran dan roh itu semuanya dari Sang Pencipta. Semuanya itu gaib. Bentuk hati, bentuk pikiran ada enggak para jamaah? Dipastikan tidak ada bentuk hati dan bentuk pikiran itu. Seperti Sang Pencipta pun tidak ada. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi Sang Pencipta itu ada wujudnya tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Dat hati, dat pikiran pun tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, cuman hanya nama. Namanya itu dat hati, dat pikiran. Kita semua ini hidup ini karena hati dan pikiran dan roh. Tapi yang utama umat manusianya itu harus memiliki dat hati dan pikiran. Supaya umat manusianya itu mengetahui tentang iman. Karena di dalam bab jareti maknanya iman. Iman itu meyakini segala sesuatu di dalam dunia ini. Bila umat manusianya meyakini terhadap apapun. Umat manusianya itu bila ingin tahu Sang Pencipta, itu tergantung umat manusianya. Bila menyatakan hati dan pikirannya, umat manusianya itu bahwa Sang Pencipta itu ada, pasti ada. Bila umat manusianya
Berbicaranya Sang Pencipta itu tidak ada, dipastikan tidak ada. Jadi di dalam dat hati dan pikiran itu termasuknya itu gaib, seperti Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Dipastikan benarlah. Seluruh umat manusia itu tidak ada yang tahu bentuk pikiran dan bentuk hati dan pikiran. Itu tidak ada yang tahu. Titelnya siapapun tidak ada yang tahu. Titelnya Nabi tidak tahu tentang dat hati dan pikiran. Titelnya para sahabat tidak tahu tentang dat hati dan pikiran. Titelnya para aulia pun tidak tahu tentang dat hati dan dat pikiran. Tentang iman juga tidak mengetahui tentang dat hati dan pikiran. Para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib juga tidak mengetahui tentang dat hati dan dat pikiran. Bila ada seorang umat manusia mengetahui tentang dat hati dan dat pikiran, jangan dipercayai 100%. Karena yang mengetahui dat hati dan pikiran itu tidak ada yang lain kecuali Sang Pencipta, kecuali Tuhannya, kecuali ing saking Gustine, kecuali Gusti Allah. Jadi yang mengetahui tentang dat hati dan pikiran itu cuman satu yang mengetahuinya, adalah Sang Pencipta, adalah ing saking Gustine, adalah Tuhannya, adalah Allah. Jadi yang mengetahui dat hati dan pikiran itu tidak ada yang lain, adalah Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf T jabar ta, tuntunan umat manusianya. Umat manusianya di dalam dunia ini banyak tuntunannya. Contohnya tuntunan di dalam agama-agama. Di dalam agama-agama ini, di dalam dunia ini, yang terkenal tuntunannya yaitu adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Itu yang paling terkenal. Kalau yang tidak bisa terhitung adalah agama-agama keyakinan. Jadi kita semua ini di dalam tuntunan umat manusianya ini, itu pasti ada tuntunannya. Agama Islam ada nabinya. Agama Kristen ada nabinya. Agama Buddha ada nabinya. Agama Hindu ada nabinya. Jadi kita semua ini tergantung memilihnya tentang agamanya itu apa. Lalu kitab-kitabnya. Di dalam agama-agama itu ada kitab-kitabnya. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kita semua ini memiliki kitab-kitab dari Sang Pencipta. Kita semua ini memiliki nabi-nabi dari Sang Pencipta. Kita semua ini memiliki agama-agama itu dari Sang Pencipta. Agama-agama itu didirikan oleh umat manusia, sama seperti Sang Pencipta. Bila yakin, agama itu pasti ada. Bila tidak yakin, agama itu tidak ada. Jadi agama-agama itu seperti Sang Pencipta.
Bila diadakan ada, bila tidak diadakan tidak ada. Itu masalah agama-agama. Masalah tuntunan-tuntunan di dalam dunia ini semuanya baik, tidak ada yang salah. Agama pun semuanya baik, tidak ada yang salah. Nabi pun tidak ada yang salah, semuanya baik. Nabi siapapun, Nabi Muhammad baik, Nabi Isa baik, Nabi Musa baik, Nabi Daud baik, Nabi Khidir baik, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Tetapi zaman-zaman sekarang, bila selain Islam, bila selain dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti kaumnya, tidak mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu dinyatakannya kurang baik. Itu dinyatakannya orang itu kafir. Itu yang saya membingungkan zaman-zaman sekarang. Yang sering mengucap selain Islam itu kafir. Selain yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu kafir. Itu banyak yang mengucap seperti itu. Tapi yang anehkan itu, yang mengucap itu adalah seorang yang tinggi-tinggi, seorang yang pintar-pintar, seorang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi, dan seorang memiliki nama-nama yang besar, seperti para sahabat, seperti para aulia atau para imam, atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, yang sering membicarakan tentang kafir, selain Islam itu kafir. Padahal kalau dia tahu seluruh nabi-nabi itu adalah seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta, tidak ada perbedaan-perbedaannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, Nabi Isa seorang nabi tidak para jamaah? Nabi Isa seorang utusan tidak? Utusan. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Itu seorang nabi dan seorang utusan. Nabi Musa seorang nabi tidak para jamaah? Nabi Musa itu seorang utusan tidak para jamaah? Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang utusan dan seorang nabi. Kanjeng Nabi Daud seorang utusan-utusan tidak para jamaah? Kanjeng Nabi Daud itu seorang utusan-utusan, sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Musa itu sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang nabi dan seorang utusannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu syiarnya kebaikan-kebaikan tidak para jamaah? Kanjeng Nabi Isa syiarnya kebaikan-kebaikan tidak para jamaah? Kanjeng Nabi Musa syiarnya kebaikan-kebaikan tidak para jamaah? Kanjeng Nabi Daud syiarnya kebaikan-kebaikan tidak para jamaah? Semuanya
4 nabi itu siarnya kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Yang saya anehkan itu adalah seorang para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, hobinya mengafir-ngafirkan orang yang saya tidak mengerti itu. Selain Islam itu kafir, selain Islam itu tidak diterima oleh Sang Pencipta. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, agama Islam masih ada enggak di dalam dunia ini para jamaah? Agama Kristen masih enggak di dalam dunia ini? Agama Hindu masih enggak di dalam dunia ini? Agama Buddha masih enggak di dalam dunia ini? Semuanya masih ada. Cuman yang saya anehkan, hanya agama Islam saja yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Itu yang saya membingungkan terhadap umat manusia yang titelnya seperti para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam menyatakan seperti itu. Hanya Islam saja yang diterima, ya hanya Islam saja yang diridhoi. Yang diridhoi itu maksudnya yang mendirikan. Islam berdiri enggak para jamaah? Kristen berdiri enggak? Buddha berdiri enggak? Hindu berdiri enggak? Semuanya masih berdiri semenjak dahulu kala sampai sekarang. Jadi ketiga agama itu seperti Kristen, Hindu, Buddha itu direstui enggak oleh Sang Pencipta para jamaah? Diridhoi enggak oleh Sang Pencipta para jamaah? Dipastikan direstui, diridhoi. Karena ketiga agama itu sebelum adanya Islam. Tapi sampai sekarang agama itu masih ada. Hindu masih ada, Buddha masih ada, Kristen masih ada. Bila Islam saja yang diridhoi, ketiga agama itu dipastikan tidak ada. Karena tidak dapat restu dari Sang Pencipta, tidak dapat ridho dari Sang Pencipta. Bila menyatakan hanya agama Islam saja yang diridhoi, itu penafsiran-penafsiran yang salah besar. Itu penafsiran-penafsiran umat manusia saja. Tapi kalau penafsiran-penafsiran dari Sang Pencipta itu seluruh makhluk, seluruh agama, semuanya diridhoi semua oleh Sang Pencipta itu. Tidak ada pilih kasih. Karena agama-agama itu bisa ada karena umat manusia. Agama-agama itu bisa tidak ada karena umat manusia. Sang Pencipta pun bisa ada oleh umat manusia, bisa tidak ada oleh umat manusia. Bila umat manusianya mempercayai bahwa Tuhan itu ada, pasti ada. Bila umat manusianya tidak mempercayai bahwa Tuhan itu tidak ada, dipastikan tidak ada. Agama pun bila mempercayai pasti ada. Bila tidak mempercayai pasti tidak ada. Jadi penafsiran-penafsiran umat manusia seperti para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, bila menyatakan bahwa hanya Islam saja yang diridhoi, berarti penafsiran-penafsiran itu salah besar. Yang saya anehkan itu yang disalah-salahkan, yang dijelek-jelekan, yang dikafir-kafirkan itu
adalah seorang utusan-utusan, adalah seorang nabi-nabi. Karena umat manusianya itu merasanya yang paling benar, merasanya yang paling pintar, merasanya yang paling suci. Seperti golongan para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam yang sering mengucap seperti itu yang saya ketahui. Selain Islam itu kafir, selain Islam itu tidak diterima. Itu yang sering dikumandangkan itu oleh golongan-golongan dia. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Seorang nabi dan seorang utusan mulia mana terhadap para alim ulama, kiai, atau gus-gus, atau buya-buya, atau para habaib, atau para imam? Jadi mulia nama Nabi Isa dan para alim ulama itu mulia mana para jamaah? Para kiai, para ustadz, para gus-gus, para buya-buya, para habaib, para imam. Mulia mana dengan Nabi Isa para jamaah? Dipastikan mulia Kanjeng Nabi Isa. Karena Kanjeng Nabi Isa itu seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Itu utusan siapa para jamaah? Itu utusan umat manusia. Itu pun hanya sekedar titel, hanya sekedar panggilan-panggilan. Bukan utusan umat manusia, hanya sekedar panggilan-panggilan Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak Habaib atau para imam atau para alim ulama atau buya-buya atau habaib atau para imam. Itu hanya titel-titelnya, hanya panggilan-panggilannya, bukan utusan umat manusia, hanya panggilan. Kalau utusan-utusan Sang Pencipta itu syiarnya adalah kebaikan-kebaikan. Kayak Nabi Muhammad SAW itu syiarnya kebaikan-kebaikan tidak para jamaah? Kebaikan. Kanjeng Nabi Isa syiarnya kebaikan-kebaikan tidak? Kebaikan. Kanjeng Nabi Musa syiarnya kebaikan-kebaikan tidak? Kebaikan. Kanjeng Nabi Daud syiarnya kebaikan-kebaikan tidak? Kebaikan. Seluruh nabi itu syiarnya kebaikan-kebaikan. Tapi yang saya anehkan, kok kesininya syiarnya menghujat, syiarnya menfitnah, syiarnya menjelekkan orang. Bila selain Islam itu tidak benar, bila selain Islam itu tidak diterima, bila selain Islam itu kafir, itu yang mengucap itu siapa? Yang mengucap itu umat manusia. Yang mengucap umat manusianya itu titelnya kebanyakannya yaitu para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam yang sering mengucap seperti itu. Selain Islam itu tidak benar, selain Islam itu kafir. Kalau kafir-kafir itu maknanya yang tidak memiliki keyakinan-keyakinan, yang tidak memiliki agama-agama. Itu namanya orang kafir. Tapi agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, nabinya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu memiliki keyakinan-keyakinan, memiliki agama-agama. Tapi yang saya anehkan, bila ada orang Kristen dicap kafir, bila ada orang Hindu dicap kafir,
bila ada orang Buddha dicap kafir oleh golongan-golongan orang-orang Islam yang syariah anehkan. Bila aliran-aliran dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, Islamnya itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah indah, tentrem, adem, ayem. Zaman dahulu kala itu Islam yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketentraman, kedamaian di dalam perjalanan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu siarnya. Tapi zaman-zaman sekarang ulama-ulamanya udah salah jalan, kiai-kiainya udah salah jalan, ustadz-ustadznya udah salah jalan. Buya-buya udah salah jalan, para gus-gus udah salah jalan, para imam pun udah salah jalan. Zaman-zaman sekarang ini sering menghujat, sering memfitnah, sering menjelek-jelekkan orang. Demi kepentingan-kepentingan golongan, demi kepentingan-kepentingan kelompok, demi tujuan-tujuan yang terselubung untuk mendapatkan keinginan-keinginannya. Jadi Islam zaman sekarang udah kacau balau, bukan seperti zaman nabinya Nabi Muhammad SAW. Kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW Islamnya itu rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Lalu umat manusianya yang dipegang itu adalah iman, takwa, tawakal. Tapi zaman-zaman sekarang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama yang dipegang itu adalah kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan tujuannya supaya tercapai. Zaman-zaman sekarang Islamnya bukan seperti zamannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam tuntunan-tuntunan perjalanan-perjalanan umat manusia. Karena di dalam Tejaberta tuntunan umat manusianya. Tuntunan umat manusianya itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Semuanya agama itu baik. Semua ajaran-ajaran itu baik. Karena di dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu mengajarkannya kebaikan-kebaikan, bukan mengajarkannya keburukan-keburukan. Lalu terhadap nabinya, seluruh nabi itu mengajarkannya kebaikan-kebaikan dan ketentraman-ketentraman di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Bukan menjelek-jelekan orang, bukan memfitnah orang, bukan menghujat orang. Karena zaman-zaman sekarang kita ini harus berhati-hati mencari tuntunan-tuntunan itu. Aslinya terhadap tuntunan-tuntunan itu di dalam Tejaberta tuntunan umat manusianya. Di dalam kitab Al-Quran saya contohkan. Di dalam kitab Al-Quran itu dianjurkan, disuruh perjalanan-perjalanannya itu yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Di dalam kitab Injil juga sama. Disuruh menjalankannya itu kebaikan-kebaikan, ketentraman-ketentraman. Di dalam kitab Zabur, Taurat juga sama seperti kitab Al-Quran dan kitab Injil, mengajarkannya syiar-syiar kebaikan dan syiar-syiar ketentraman di dalam perjalanannya. Tidak untuk saling bermusuhan, tidak untuk saling bertengkar. Tapi zaman-zaman sekarang itu sering bertengkar, itu sering perang di antara agama dan agama, di antara kiai dan kiai, di antara ustadz dan ustadz,
di antara buya dan buya, di antara habaib dan habaib, di antara gus-gus, semuanya berperang, semuanya bertikai. Di dalam pertikaian-pertikaian itu yang direbutkan cuma satu, yaitu saya yang paling benar, saya yang paling pintar, saya yang paling suci. Itu semuanya yang direbutkan itu cuma tiga. Saya yang paling benar, saya yang paling suci, saya yang paling pintar. Itu bertengkarnya dengan ustadz dan ustadz, kiai dan kiai, ulama dan ulama, gus dan gus, buya dan buya, habaib dan habaib, imam dan imam. Itu berperangnya, bertikainya, merasanya. Itu yang ketiga itu, saya yang paling benar, saya yang paling pintar, saya yang paling suci. Itu dengan satu agama. Apalagi dengan agama lain. Itu orang Islam bila mendengar agama lain langsung mengucap selain Islam itu kafir, selain Islam itu tidak diterima. Karena yang direbutkan cuma tiga, saya yang paling benar, saya yang paling suci, saya yang paling pintar. Cuman itu yang direbutkan. Padahal Sang Pencipta itu mengajarkan untuk umat manusianya itu, bila orang Islam itu entar yang diterima itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu ada 73 golongan orang Islam itu, lalu terpecah-pecah. Entar yang diterima itu cuma satu. Satunya itu adalah iman, takwa, tawakal. Iman, takwa, tawakal itu bukan dimiliki oleh orang Islam saja, dimiliki oleh seluruh agama, seluruh nabi, seluruh keyakinan. Iman, takwa, tawakal itu, iman itu maknanya meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Tawakal itu saya menjalankan perintah-perintah. Lalu takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Tawakal itu menjalankan ketekunan di dalam perjalanan perintah dari Gusti. Jadi iman, takwa, tawakal itu adalah bahwa saya meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Tawakal itu ketekunan menjalankan dari Gusti. Hanya itu yang diterima dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi selain agama Islam pun ada iman, takwa, tawakal. Jadi seluruh agama, seluruh keyakinan, semuanya mengajarkannya kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, kebenaran-kebenaran di dalam perjalanannya. Seluruh agama itu memiliki keyakinan terhadap Sang Pencipta, mematuhi segala perintah-perintah dari Sang Pencipta, menjalankan ketekunan dari Sang Pencipta. Jadi kita ini harus menjalankan terhadap iman, takwa, tawakal bila ingin selamat. Karena yang diterima antar besok itu adalah iman, takwa, tawakal atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan B mati. Gusti Allah gawe badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu besak. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu di dalam dunia itu dipastikan ada yang bagus, dipastikan ada yang benar, dipastikan ada yang besak.
tentang wujudnya, tentang perbuatannya, tentang tingkah lakunya. Semuanya itu pasti ada terhadap diri umat manusianya. Contohnya umat manusia pada malam hari ini, di dalam pengawasan malam hari ini, itu sedang menjalankan kebaikan-kebaikan, sedang menjalankan kebagusan-kebagusan, sedang menjalankan kebenaran-kebenaran pada malam hari ini di dalam pengawasan. Bila umat manusianya menjalankan keburukan-keburukan, itu pun ada. Karena umat manusianya itu ada yang melakukan kebagusan, ada yang melakukan keburukan. Ada yang melakukan kebenaran, ada yang melakukan kesalahan. Karena di dalam bemati Gusti Allah gawe badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu besak. Jadi perjalanan umat manusia pun dipastikan ada yang benar, ada yang besak, ada yang bagus. Kita semua ini di dalam pengawasan ini sedang menjalankan kebagusan-kebagusan, sedang menjalankan kebenaran-kebenaran di dalam perjalanannya. Karena perjalanan itu dipastikan ada yang benar, dipastikan ada yang salah. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, di dalam pengawasan ini baik atau tidak para jamaah? Baik. Dipastikan baik, karena di dalam pengawasan ini kita semua ini sedang mengaji badan, sedang mengaji rasa, sedang mengaji diri. Kita semua ini di dalam pengawasan ini sedang mengaji rasa, mengaji badan, mengaji diri. Saya mengajeni terhadap para jamaah. Para jamaah mengajeni terhadap yang mengisi tausiah. Itu namanya ngaji. Saya menghormati para jamaah menghormati saya, berarti itu ngaji badan. Saya berdiri di sini mengaji diri. Apakah tausiah saya ini apakah bermanfaat atau tidak? Itu tergantung ing diri saya dan tergantung ing diri para jamaah. Itulah namanya ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Pada malam hari ini ketiga kitab itu, kitab Pancarurip Sejati Nurip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati, semuanya udah terbuka. Semuanya udah menerangkan di dalam kitab judul ceramah ini atau tausiah ini. Di dalam kitab itu ada 3 kitab yang disalurkan terhadap para jamaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketiga kitab itu bermanfaat untuk para jamaah. Karena kitab Pancarurip Sejati Nurip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati itu aslinya kitab itu adanya di dalam perjalanan umat manusianya. Umat manusianya itu bisa ada karena kitab Pancarurip Sejati Nurip. Kitab Pancarurip Sejati Nurip itu, bila Pancarurip itu adanya di alam rahim umat manusianya. Bila Sejati Nurip udah lahir dari alam rahim. Kalau umat manusianya udah lahir di dalam alam rahim, berarti umat manusianya itu suci dari segala apapun. Di dalam kitab Insan Hamil, insan itu manusia, hamil itu kang wis suci.
Berarti umat manusianya itu yang paling suci itu adalah si jabang bayi. Si jabang bayi itu ada batas-batasnya kesuciannya, di antara 4 tahun atau 5 tahun jalan. Seperti mau diciptakan di alam rahim. Umat manusia di dalam alam rahim itu yang pertama kali adalah cairan, getih, daging, lalu dibentuk sifat manusia daging itu. Lalu di 5 jalan itu dikasih roh oleh Sang Pencipta. Jadi kesucian-kesucian umat manusianya itu adanya diperkirakannya adalah di 4 tahun atau 5 jalan. Kalau udah 5 jalan, entar dipegang oleh umat manusianya itu adalah kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jati itu diri-diri umat manusia. Jadi cahaya jati diri umat manusianya itu bila memegangnya di dalam dunia ini itu sampai akhir hayat. Jadi umat manusianya itu yang memegang kitab Nur Jati itu perjalanannya itu sampai akhir hayat. 5 tahun jalan sampai akhir hayat. Itulah namanya kitab-kitab Nur Jati, kitab Insan Hamil, kitab Pancorep Sejati Nurib. Pada malam hari ini dipanjang lebarkan asal usulnya nama-nama itu. Pusatnya di dalam kitab Pancorep Sejati Nurib, kitab Insan Hamil, kitab Nur Jati. Itu pusatnya adanya di huruf-huruf hijaiyah semua. Jadi kita semua ini peganglah huruf-huruf hijaiyah itu. Jangan memegang kitab-kitabnya. Karena kitab-kitab bila tidak ada huruf itu ada gunanya enggak para jamaah? Ya. Dipastikan tidak ada gunanya. Karena kitab-kitab itu yang dibaca itu adalah huruf-hurufnya. Benar atau tidak para jamaah? Ya. Dipastikan benar. Jadi kita semua ini harus memegangnya di dalam huruf-huruf hijaiyah. Kita semua ini yang pertama yang dipegang oleh umat manusia yaitu adalah alif. Alif itu Gusti Allah yang alif Gusti Allah alif jabar a ing atase Gusti Allah telah mengatasi segala sesuatu terhadap umat manusia, urusan-urusan hablum minallah atau hablum minanas. Alif itu ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan umat manusianya itu diharuskan memegangnya alif. Karena alif itu ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji. Gusti Allah itu manunggal tidak para jamaah? Satu tidak para jamaah? Dipastikan di dalam dunia ini Sang Pencipta itu satu. Satu itu manunggal. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini manunggal dengan Gusti. Karena bila Gusti memanggil kita pasti mati. Bila umat manusia memanggil Gusti pasti ada. Jadi kita semua ini dan Gusti itu manunggal. Jadi manunggal rasa. Rasa Gusti Allah itu ada di dalam hidup kita ini. Contohnya nafas. Nafas ini rasanya ada, tapi bentuknya enggak ada. Itu dari Gusti.
Karena umat manusianya itu, bila umat manusia dipanggil oleh Gusti, itu dipastikan tidak ada rasanya. Bila umat manusianya memanggil Gusti, itu pasti ada rasanya. Jadi Gusti itu adalah rasa di diri umat manusia, seluruh umat manusia. Gusti itu tidak ada bentuknya, Gusti itu tidak ada wujudnya, Gusti itu tidak ada warnanya. Karena di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama tidak berwarna. Jadi Sang Pencipta itu adanya di diri rasa umat manusia. Rasa umat manusianya ini maksudnya saya jelaskan supaya jangan salah paham. Rasa umat manusianya ini hidup itu karena siapa para jamaah? Hidup kita ini karena Gusti Allah. Karena bisa hidup, bisa ada, ini karena Gusti Allah. Karena Sang Pencipta itu menghidupkan seluruh makhluk-makhluknya. Itu pun umat manusia itu harus memahami terhadap kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini. Karena umat manusianya ini kadang-kadang salah paham terhadap Sang Pencipta. Bila bilang manunggal umat manusia itu dari Gusti, entar mengakunya Tuhan disangkahnya. Padahal umat manusia bila tidak manunggal dengan Gusti itu dipastikan mati. Karena manunggal itu satu. Karena saya napas dari Gusti, kesehatan dari Gusti, penglihatan dari Gusti, perjalanan dari Gusti, pikiran dan hati dan pikiran dari Gusti, roh saya ini dari Gusti. Jadi saya bila tidak manunggal dengan Gusti, entar umat manusianya itu mati karena rohnya udah diambil. Bila rohnya udah diambil berarti tidak manunggal dengan Gusti. Berarti umat manusianya itu mati entarnya. Bila umat manusia masih hidup berarti masih manunggal dengan Gusti. Karena roh itu milik Gusti. Yang mengatur roh itu Gusti. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan para sahabat, bukan para aulia atau imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib. Yang mengatur roh itu, yang mengatur nyawa itu adalah Gusti. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan para aulia, bukan para habaib, bukan para imam, bukan para alim ulama, kiai atau gus-gus dan yang lainnya seperti buya-buya. Itu tidak bisa mengatur tentang roh. Yang mengatur tentang roh itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Jadi jangan salah paham tentang manunggal dengan Gusti. Manusia hidup di seluruh dunia ini dipastikan manunggal bila masih hidup. Bila udah mati tidak manunggal dengan Gusti. Karena rohnya udah diambil. Bila rohnya udah diambil, umat manusianya itu napas tidak berfungsi, pikiran tidak berfungsi, hati dan pikiran tidak berfungsi. Umat manusianya itu tidak bisa apa-apa karena tidak ada Gusti di dalam dirinya. Cukup sekian saja pengawasan atau pengajian pada malam hari ini. Kitab Pansel Urip dan Sejadin Urip, Kitab Insan Hamil dan Kitab Nurjati.
penegasannya seperti itu tentang agama, tentang kitab, dan tentang roh, dan tentang Gusti yang menunggal dari umat manusia. Jangan salah sangka terhadap manunggal Gusti terhadap umat manusia. Bila umat manusia tidak manunggal dengan Gusti, dipastikan mati. Karena umat manusia bisa ada roh itu karena Gusti, bukan karena makhluk-makhluknya, bukan karena para imam atau para alim ulama atau kiai atau ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau nabi atau sahabat. Itu tidak ada yang bisa. Yang bisa mengatur roh itu adalah Gusti. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina Muhammad wa sallam arja wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa majdan wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal afat wa taqina bi jamal hajat wa tudmi jami' isyaat wa tarfuna bi inda ta'ala darajat wa tubalik wa samadan fil hayat. Allahumma inni as'aluka musibatan kami ghanimah min ghurfati jannati wa najatan min fil hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.